Sebut saja aku Zangki. Aku seorang pekerja di salah satu perusahaan layanan dan jasa yang non-formal di daerah Cibiru. Kejadian ini terjadi April tahun 2015. Saat itu tempatku bekerja telah beberapa bulan berjalan. Namun karena mulai banyak kelas dan kami kekurangan ruangan, akhirnya manajer tempatku bekerja mengajukan pindah ke tempat yang lebih luas. Pengajuan pindah memang disetujui oleh direktur, utamanya dari perusahaan kami. Namun, budget yang diberikan nampaknya masih kurang. Manajerku itu sedikit mengeluh karena jujur saja budget yang diberikan di bawah 50% dari pengajuan. Aku pun coba membantu menawarkan sebuah tempat yang siapa tahu saja cocok dengan budgetnya. Pak, ada sih pak, tapi bentuknya rumah, ya rumah kosong gitu. Lumayan dekat kok. Dan cukup gede juga sih kayaknya. Mau dicek nggak? Kebetulan sih saya kalau pulang sering lewat situ dan sering lihat juga. Tapi sih nggak tahu disewain apa enggak ya. Kayaknya harus dicek. Gimana pak? Begitu usulku. Padahal aku juga kurang tahu apa rumah itu pantas dibuat kantor baru atau tidak. Manajerku itu hanya berkata, ya kita survei saja dulu sekarang. Tak lama setelah obrolan itu, kami pun berangkat menuju rumah yang kumaksud. Sesampainya di sana, ternyata saat masuk ke dalam rumah itu, rumahnya sangat luas. Bahkan 3 kali lebih luas dari kantorku yang lama. Namun kondisinya memang butuh dibersihkan dan ada beberapa bagian yang harus diperbaiki. Kami langsung bertemu dengan seorang ibu setengah baya yang katanya pemilik rumah itu. Rumah itu katanya pernah dikontrak oleh perusahaan juga. Lalu katanya yang sewa hanya bertahan 6 bulan saja, padahal sudah bayar untuk 1 tahun. Dan setelah itu belum ada lagi yang menempati. Ketika aku tanya sudah kosong berapa lama, ibu itu menjawab bahwa rumah ini kosong selama lebih dari 2 tahun. Pantas saja, debu di sini sangat tebal. Setelah ngobrol ini itu, harga yang ditawarkan sangat murah. Bahkan saat itu masih ada sisa budget. Setelah pikir-pikir, kita pun sepakat mengambil rumah itu menjadi kantor baru. Dan seminggu kemudian, kami sudah pindah ke sana. Tentunya setelah 4 hari beres-beres dan perbaikan. Sementara yang bekerja di kantor itu ada 6 orang. Termasuk Pak Manajer dan aku yang bekerja di sini. Seorang resepsionis dan 3 orang marketing. Aku sebagai staff finance-nya dan tentunya pemimpin cabang atau pemanajer yang juga stay di situ. Waktu itu telah memasuki awal bulan Mei 2015. Waktunya untuk pembayaran salary dan beberapa pengeluaran yang harus diatur. Tentunya banyak laporan yang harus diselesaikan. Aku dibantu oleh manajerku sebagai auditor. Namun tetap saja, aku baru selesai hampir tengah malam. Dia pun menawarkanku untuk pulang saja karena sudah tengah malam. Ya aku bilang, enggak lah pak. Lagian udah kagok juga mau tengah malam. Ya, kayaknya sih saya tidur di sini aja. Udah capek juga, rumah juga lumayan jauh, Pak. Ya, untungnya ada si Ari tuh nginep juga. Begitu jawabku. Dia pun pamit dan meninggalkanku. Ari, salah satu pekerja di sini juga menginap di kantor itu. Kulihat Ari sudah tidur malah di sebuah ruangan kelas
yang tidak begitu besar. Rasanya memang ingin sekali pulang. Tapi jarak rumahku cukup jauh dari kantor. Setelah selesai, aku tidur di ruangan sebelahnya. Sebelah kelas yang ditempati oleh Ari yang sedang tertidur. Di situ ada ruangan yang bisa dibilang bukan kelas, tapi bisalah untuk dipakai istirahat. Terlebih ada kamar mandi di dalamnya. Jadi kalau mau ke kamar kecil, untuk kamar mandi tidak perlu harus repot-repot ke depan. Di kantor ini memang ada 2 kamar mandi atau kamar kecil. Satu di sini, satu lagi di depan, dekat ruang resepsionis. Aku yang kelelahan, sekitar jam 12:30, mulai tertidur di ruangan itu. Aku tertidur cukup lelap. Sampai sekitar jam 2 pagi, aku terbangun. Karena merasa ada seseorang di ruanganku itu. Aku mengucek mataku dan kulihat ada Ari yang kulihat masuk ke kamar mandi. Iya, Ari masuk ke kamar mandi yang ada di dalam kamarku itu. Kudengar ada suara gaduh di dalam kamar mandi. Sesekali juga aku dengar suara batuk dari Ari yang sedang di dalam kamar mandi. Aku hanya sempat lihat Ari masuk ke dalam kamar mandinya saja. Tidak sempat melihat Ari masuk ke dalam kamar itu. Kulihat juga kamar itu masih tertutup rapat. Kamarku itu, ya. Selama beberapa menit, Ari tidak juga keluar dari kamar mandi. Aku pun saat itu cukup merasa ingin buang air kecil, kebelet. Ri buruan dong, gantian. Lama banget deh, hampir 5 menit lebih. Kenapa lo sakit perut? Gue pengen kencing nih, buruan dong. Ari tidak menjawab apa-apa. Daripada menunggu si Ari yang masih lama, aku memutuskan untuk pergi ke kamar mandi yang berada di depan, yang letaknya dekat dengan ruangan resepsionis itu. Untuk menuju ke sana, aku harus melewati beberapa ruangan kelas, salah satunya tempat Ari tidur yang ada di sebelahku itu. Ketika aku lewat kelas itu, Loh, bentar. Itu? Hah? Kulihat Ari ada di sana. Terlihat sedang tertidur pulas. Kalau Ari lagi tidur, terus yang tadi masuk kamar mandi siapa? Apa mungkin aku tidak sempat melihatnya keluar dari kamar mandi tadi karena masih mengantuk, atau aku jadi tidak mengerti. Sejenak aku mematung heran. Apa mungkin aku salah lihat? Tapi jelas kulihat Ari masuk ke kamar mandi. Bahkan aku bisa mendengarnya dari dalam sana. Aneh. Hingga tiba-tiba salah satu dari ruangan kelas yang paling besar pintunya terbuka perlahan-lahan. Tapi tidak ada orangnya. Karena
hanya ada aku dan Ari saja yang ada di kantor itu. Dan lagi pula pintu itu agak susah dibuka, jadi saat terbuka pasti sangat berat dan menimbulkan suara yang berisik. Sampai ketika pintu itu terbuka, kulihat dari sela-sela pintu itu ada sebuah tangan dengan kuku yang panjang mendorong pintu itu dan keluar dari ruangan itu. Kulihat ada sesosok makhluk dengan rambutnya yang terurai panjang hingga menyentuh lantai. Makhluk itu sangat tinggi, bahkan kepalanya menyentuh langit-langit. Aku terpaku terdiam. Baru kali ini aku melihat hal yang seperti itu. Itu seperti sosok perempuan memakai baju putih lusuh, namun sangat tinggi. Iya, itu kuntilanak jangkung. Aku rasanya ingin berlari, tapi jangankan berlari, untuk berteriak minta tolong saja suaraku tidak keluar. Makhluk itu tiba-tiba perlahan menghampiriku. Dia tidak berjalan, tapi seperti melayang pelan dan semakin mendekatiku. Rambutnya terlihat kasar, jatuh lantai. Wajahnya tertutupi oleh rambutnya yang panjang itu. Namun sekilas kulihat bisa kulihat matanya seperti membelalak melotot ke arahku. Entah kenapa sekeras mungkin aku berusaha menutup mataku, tapi tidak bisa. Aku seperti dipaksa untuk melihat terus ke arah matanya, untuk menatap matanya yang putih tanpa ada warna hitam di sana. Kini aku bisa lihat wajahnya yang menyeringai dengan seram. Kulitnya agak keriput pucat. Dan dia tersenyum lalu tertawa cekikikan. Ya, dia tertawa cekikikan dengan keras sambil terbang menembus langit-langit di atasku dan menghilang. Badanku seketika bisa bergerak meskipun agak sedikit lemas. Aku cepat-cepat membangunkan Ari untuk mengajaknya pergi. Ri bangun, Ri. Ri, di sini udah gak bener. Ayo kita pergi, Ri. Ri bangun, Ri. Aku coba membangunkannya dengan guncangan yang sangat keras. Dia tertidur membungungiku. Ri bangun, hei. Ri bangun, Ri. Ini udah gak bener, Ri. Gak bener gimana, Ki? Ketika aku lihat ternyata dia bukan Ari. Wajahnya hitam legam, penuh dengan luka dan belatung di sana. Aku beringsut menjauh sambil ketakutan. Sosok lain, ya, sosok yang lain lagi. Ketika aku menjauh dan terlihat sangat jelas, sosok itu terbungkus kain kafan. Itu pocong. Aku langsung berlari dan berusaha menuju pintu keluar. Namun entah seberapa keras aku mencoba, aku malah masuk ke ruangan kelas yang paling besar. Ruangan yang saat itu kuntilanak keluar dari sana. Padahal hanya 2 pintu lagi aku bisa menuju pintu keluar. Aku berdoa dan mencoba sekuat tenaga untuk keluar dari ruangan itu, tapi tidak bisa. Pintunya seakan terkunci kali ini. Aku memejamkan mataku dan terus berdoa. Aku berusaha menghilangkan ketakutanku. Ketika itu tercium bau busuk dan bau melati yang tercampur bersaut-sautan. Sesekali ku dengar suara cekikikan kuntilanak seperti mengelilingiku dari jauh. Aku sangat panik. Ketakutan hingga kepalaku pun terasa sangat pusing dan pandanganku jadi gelap dan aku tidak ingat apa-apa lagi.
Ketika terbangun, sayup-sayup aku mendengar azan berkumandang. Iya, itu adalah azan subuh. Aku mendapati diriku terbaring di dalam ruangan kelas dengan tubuh yang masih basah kuyup karena keringat. Aku memaksakan pulang saja saat itu. Dan esoknya aku memberitahu kepada manajerku bahwa aku izin karena aku tiba-tiba demam, tidak enak badan. Aku coba bertanya pada Ari yang saat itu kulihat tertidur di sana. Dan ternyata malam itu Ari tidak ada di sana. Dia sudah pulang ketika aku sedang duduk di depan meja kerja aku pada tengah malam. Dan katanya dia bertemu denganku dan berpamitan denganku. Aneh. Padahal aku sama sekali tidak sudah mengobrol dengannya. Akhirnya aku tahu bangunan itu memang angker. Di belakangnya ada kos-kosan juga yang sudah lama tidak ditempati, karena dulu sering banjir jika hujan. Perusahaan sebelumku itu juga diganggu. Akhirnya mereka pergi. Setelah kejadianku itu dan ku ceritakan, bangunan itu pun kini dibersihkan. Dan kita syukuran di sana untuk sekedar selamatan dan mendoakan. Katanya kalau kedua makhluk itu diusir, itu satu hal yang mustahil. Karena mereka adalah penunggu lama di sana. Kami hanya perlu hidup berdampingan di tempat yang sama, namun di alam yang berbeda. Dampaknya saat ada yang tidur di kantor itu seringkali diganggu. Entah mungkin erep-erep atau bahkan menampakkan secara langsung. Namun yang paling sering adalah mereka menyerupai orang yang kita kenal. Bahkan terkadang mengobrol bersama kita tanpa kita tahu bahwa sebenarnya itu adalah hantu.